Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Putra Sendelut. Kali ini kita akan berbagi terkait edukasi dan tutorial YouTube teman-teman. Nah, topik kita kali ini bagaimana caranya menemukan ide konten teman-teman. Cara mudah menemukan ide konten. Sebenarnya konten terlalu banyak yang bisa kita jadikan konten teman-teman, berdasarkan karakter, berdasarkan keterampilan, berdasarkan keseharian kita teman-teman. Misalnya yang bergerak atau pekerjaannya di bidang pertukangan, silakan teman-teman buat konten berdasarkan keahlian teman-teman sebagai tukang bangunan. Misalnya cara cepat menaikkan tembok bangunan, atau cara mudah atau cara termudah pasang batako, misalnya cara mudah plester tanpa benang, cara mudah pasang keramik. Itu adalah ide-ide konten yang bisa kita kembangkan di YouTube sebenarnya teman-teman. Kalau yang hobinya makan-makan, silakan buat konten mukbang. Dan kalau kita hobinya jalan-jalan, buatlah konten yang berkaitan dengan jalan-jalan teman-teman. Dan berdasarkan pengalaman saya, cara paling mudah ketika kita menemukan ide konten, contoh ketika tiba-tiba di kepala saya muncul, oh saya harus buat konten tentang ini, tapi pada saat itu saya belum punya waktu, saya belum punya kesempatan untuk langsung action untuk membuat konten. Jadi saran saya berdasarkan pengalaman yang sering saya lakukan, ketika muncul ide konten di kepala kita, ambil pena, ambil buku, tulis di kertas atau catat. Kalau kita tidak punya buku, tidak punya pena, catat di memo, atau di setiap HP Android itu kan ada catatan, aplikasi catatan. Silakan catat di situ teman-teman. Ketika teman-teman sudah punya waktu, sudah tidak terganggu dengan aktivitas lagi, silakan buka kembali di catatan, lalu buatlah konten teman-teman. Nah, mungkin ini yang bisa saya gambarkan atau yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan ide konten teman-teman. Terus juga yang berikut sebagai masukan, sebagai saran dari saya untuk sesama YouTuber pemula, mungkin awal-awal ketika kita membangun channel banyak cibiran, banyak hinaan, itu tidak usah kita pedulikan teman-teman. Tidak usah kita ambil pusing, biarkan saja mereka. Tetap pada cibiran mereka yang tahu apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita adalah kita sendiri. Tugas kita memberikan bukti kepada mereka bahwa suatu saat kita pasti berhasil di YouTube, dan di situ kita akan buktikan cibiran mereka bahwa kita berhasil.
percaya saja teman-teman, ketika kita sudah berhasil, otomatis mereka pasti akan kaget dan tercengang teman-teman. Oh, ternyata dia berhasil begitu. Dan kemungkinan juga mereka pasti akan bertanya-tanya, kok kamu bisa punya penghasilan di YouTube? Ajarin saya dong. Pasti ada yang seperti itu teman-teman. Jadi kalaupun ada yang menghina, ada yang mencibir kita, tidak usah kita peduli, dan kita jadikan itu sebagai motivasi untuk diri kita. Kita jadikan itu sebagai loncatan, sebagai batu loncatan untuk kita mencapai sebuah kesuksesan. Mari kita tetap sama-sama berjuang, jangan pesimis, kita optimis, kita pasti bisa.